bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Halo guys, jadi kita di sini akan membahas matriks dari kelas 11. Nah, seperti kata-katanya yaitu matriks. Nah, matriks itu susunan bilangan yang disusun dalam suatu baris dan juga kolom. Nah, berarti kan di dalam suatu matriks ada baris dan juga kolom. Perlu kita ketahui baris itu yang mengarah ke kanan atau secara horizontal. Jadi ini itu baris. Sedangkan kolom itu yang mengarah ke bawah atau vertikal. Jadi yang kolom ini saya kotai. Nah, sedangkan yang di sini juga ini juga baris, yang ini juga kolom. Nah, di dalam matriks ini ada juga yang namanya ordo. Nah, ordo itu baris dikali kolom. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan dari contoh ini itu dia memiliki 1, 2 baris. Sedangkan dia memiliki 3 kolom. Nah, 1, 2, 3. Jadi bisa ditulis di sini itu ada 2 dikali 3. Nah, maksud B ini itu suatu matriks itu biasanya ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan anggota atau elemennya itu ditulis dengan huruf kecil atau angka. Sedangkan kalau di sini ini memiliki ordo yaitu 1, 2, 3 baris dan juga 2 kolom. Berarti 3 dikali 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Seperti yang kalian lihat di sini itu ada 6 jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama itu ada matriks baris. Nah, sesuai namanya, dia hanya terdiri dari satu baris saja. Terserah kalau kolomnya itu mau berapapun, terserah kalian. Pokoknya barisnya itu hanya satu. Yang kedua itu ada matriks kolom, yaitu kebalikannya dari baris. Berarti dia kolomnya itu hanya satu aja, barisnya itu terserah. Yang ketiga ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini memiliki ordo yang sama. Ordo kan berarti baris dan juga kolom. Nah, baris dan juga kolomnya itu sama. Ini kan sudah kita lihat barisnya ada 2, sedangkan kolomnya juga ada 2. Berarti ini bisa ditulis dengan matriks 2 kali 2. Nah, sedangkan yang di sini ini kan barisnya ada 3, sedangkan kolomnya juga ada 3. Berarti dia juga disebut sebagai matriks persegi. Jadi matriks selanjutnya ini ada matriks identitas. Nah, seperti namanya identitas, dia ini dilambangkan dengan huruf I. Terus dia ini termasuk juga dengan matriks persegi, tetapi dia ini anggotanya itu harus berada di diagonal dan angkanya itu harus 1. Jadi kita tulis di sini angkanya harus 1. Nilainya juga diagonal. Mau seperti ini juga boleh. Mau yang seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan ke yang nomor 5, yaitu matriks 0. Jadi semua anggotanya itu harus angka 0. Jadi mau dia barisnya ada 1, ada 2 kolom ataupun 2 garis, itu terserah. Yang keenam atau yang terakhir itu namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini sama juga dengan matriks identitas, tapi bedanya dia itu harus angka 1. Jadi kalau identitas kan angkanya harus 1. Pokoknya apapun dia harus 1. Sedangkan yang diagonal ini angkanya itu terserah. Saya akan menjelaskan tentang operasi matriks. Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya di sini saya punya matriks A yang beranggotakan elemen A, B, dan C, dan D. Dan juga ada matriks B yang beranggotakan D, F, G, H. Nah, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks ini yaitu jika ada 2 matriks dengan ordo yang sama, maka elemen yang seletak bisa dijumlahkan atau dikurangkan.
contohnya di sini diminta matriks A dijumlahkan dengan matriks B. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama kita tulis dulu matriksnya, lalu kita jumlahkan elemen-elemen yang serta. Contohnya di sini pada baris pertama kolom pertama kita jumlahkan dengan matriks B yang berada pada baris pertama kolom pertama juga. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu baris pertama kolom kedua kita jumlahkan dengan baris pertama kolom kedua. Lalu selanjutnya yaitu baris kedua kolom pertama kita jumlahkan juga dengan yang baris kedua kolom pertama. Jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Di sini saya punya matriks A yang beranggotakan elemen A, B, C, dan D, dan juga ada K, yaitu dia sebagai skalar. Nah, cara perkalian matriks dengan skalar ini yaitu dengan cara mengalikan setiap elemen A dengan skalar. Jadi kita kalikan K dengan A, kita kalikan K dengan C, kita kalikan K dengan D, dan juga kalikan K dengan D. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, cara mengerjakan perkalian matriks dengan matriks ini yaitu dengan cara mengalikan setiap baris pada matriks pertama dengan setiap kolom pada matriks kedua. Jadi pada matriks pertama ada A dan B. A dan B ini akan kita kalikan dengan E dan F. Jadi A kita kalikan dengan E dan juga B kita kalikan dengan F. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita kalikan C dengan E dan juga D dengan F. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita kalikan A dengan G dan juga B dengan H. Seperti ini. Lalu kita kalikan C dengan G dan juga D dengan H. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi intinya adalah setiap baris pada matriks pertama akan kita kalikan ke setiap kolom pada matriks kedua. Jadi di sini terdapat contoh soal perkalian matriks dengan skalar. Diketahui 3 sebagai skalar dan matriksnya adalah min 2, 4, 1, dan 0. Ditanyakan hasil kali skalar dengan matriks. Jadi jawabannya seperti pada penjelasan sebelumnya, skalar dikalikan pada setiap matriks. Jadi 3 kali min 2, 3 kali 4, 3 kali 1, dan 3 kali 0. Tinggal kita jumlahkan 3 kali min 2, min 6, 3 kali 2, 12, 3 kali 1, 3, 3 kali 0. Jadi saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Diketahui A memiliki elemen 2, 1, 2, 4, dan 3. Lalu yang B memiliki elemen 6, 8, 4, dan 2. Lalu ditanya jumlah matriks A plus B. Jadi dimasukkan setiap elemen yang sudah diketahui. Jadi ditambahkan seperti ini: 1 plus 6, 2 plus 8, 4 plus 4, dan 3 plus 2. Jadi ditambahkan sesuai letak yang sama. Nah, seperti ini penjabarannya dan ini hasilnya. Lalu untuk yang pengurangan, diketahui P memiliki elemen 2, 3, 6, 9. Lalu yang V memiliki elemen 3, 1, 7, 5. Ditanya jumlah matriks P dan Q. P dan Q, P kurang Q. Jadi ini dikurangi setiap elemen yang sudah diketahui ini. 2 kurangi 3 kurangi 1,
6 kurang 7, 9, kurang 5. Jadi dikurangi dengan letak yang sama. Lalu seperti ini penjabarannya, dan ini jumlahnya. Jadi determinan itu ada dua, ada determinan 2 kali 2 dan 3 kali 3. Di sini determinan 2 kali 2 adalah penjelasannya sebagai berikut. AB sama CD itu disilang. Jadi AD dikurangi BC. Hasilnya nanti seperti ini. Berikut adalah determinan 3 kali 3. Setelah tersusun seperti ini, selanjutnya AB, DE, GH ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Berikut adalah penjelasan lanjutannya ya. Jadi di sini setelah dua ruasnya dipindah sebelah kanan, kemudian sebelah sini itu ditarik garis ke kanan, ya kanan, dan ini ke kiri. Ini saya beri warna berbeda agar pemirsa tidak bingung. Jadi sebelah kiri ini tandanya plus dan sebelah kanan tandanya min. Penjelasannya ada di sebelah sini. Jadi kita mulai dari sini ya. AEI ini kita tambahkan ke BFG. BFG diperoleh dari sini. BFG. Lalu ditambahkan lagi dengan C, D, dan 2. Selanjutnya kita kurangi. Dari sini kalau kita menguranginya ya, jadi CEG dikurangi AFH, kemudian dikurangi lagi oleh BDI. Berikut adalah gambarnya. Di sini akan menjelaskan inverse matrix. Nah, ini itu ada rumusnya. Ini ada rumusnya. Nah, ini tuh A inverse min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali Ajaran A. Jalannya, nah di sini itu ada A itu di sini 4, 5, di sini 2, 3, 6. Kita itu cari determinan A-nya dulu. Nah itu caranya itu 4 itu dikali sama 3, 2 dikali sama 5. Nah kalau tadi sama 3 itu 12, nah, terus dikurang sama 2 kali 5 itu 10. Nah hasilnya itu 2. Nah terus kita itu nyari adjoinannya. Nah adjoinannya itu 4 sama 3 itu dibalik. Jadi 3-nya di sini, 4-nya itu di sini. Terus 2 sama 5 itu dijadikan negatif, jadinya min 2 sama min 5. Lalu ini itu dimasukkan ke dalam rumus ini. 1 per 2 dikali ini. Nah ini jadinya itu 1 per 2 dikali 3 itu sama dengan 3 per 2. Terus 1 per 2 dikali 2 sama dengan 1 kali per 2 dikali 5 sama dengan 5 per 2. Terus 1 per 2 dikali 4 sama dengan 2. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari matriks inverse. Di sini diketahui bahwa matriks A mempunyai elemen 1 dan 1, 0 dan juga 1. Kemudian matriks B mempunyai elemen 2, 3, 1 dan 0. Jika matriks Z adalah A plus B, maka yang ditanyakan adalah hitungan inverse matriks Z. Nah, jika di sini sudah diketahui jika matriks Z adalah A plus B, kita harus